Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revolusi Rusia yang akan melahirkan paham yang disebut dengan paham komunisme. Revolusi Rusia itu terjadi pada tahun 1917. Nah, revolusi Rusia ini berlangsung dalam dua fase. Fase pertama adalah revolusi Februari 1917. Nah, revolusi ini berhasil menggulingkan Raja Tsar Nicholas II. Nah, kemudian membentuk pemerintahan transisi yang secara umum dipegang oleh kaum moderat dan kaum liberal. Kemudian, selain revolusi Februari, ada juga revolusi Oktober 1917. Jadi, dalam satu tahun ada dua kali revolusi. Nah, revolusi Oktober ini berhasil menggulingkan pemerintahan transisi. Ingat, jadi pemerintahan transisi adalah yang berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Kemudian digulingkan lagi dalam revolusi Oktober 1917. Nah, semenjak itu pemerintahan dipegang oleh kaum komunis yang dipimpin oleh Lenin. Adapun latar belakang dari revolusi Rusia itu mulai dari tragedi Minggu Berdarah, keterbelakangan bidang sosial ekonomi, berkembangnya aliansi sosialis komunis, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama, kekalahan Rusia, feodalisme, sikap konservatif dari Nicholas II, dan munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari tragedi Minggu Berdarah. Ini ada gambar lukisan tragedi Minggu Berdarah. Waktu itu, para buruh melakukan aksi mogok kerja dan melakukan long march dari Istana Tsar di Saint Petersburg. Nah, mereka meminta keadilan dan perlindungan dari tuan-tuan tanah atau pemilik modal yang semena-mena terhadap mereka. Nah, karena mereka merasa kok kayak diperbudak seperti itu. Nah, kemudian iringan-iringan dari para demonstran itu kemudian tiba di dekat istana. Waktu itu pemimpinnya adalah Bapak Gapon. Nah, Bapak Gapon ini seorang pendeta. Nah, ketika sampai di dekat istana, itu para demonstran itu kemudian ditembaki oleh aparat keamanan. Nah, akibatnya kurang lebih 1.000 orang tewas ketika pas kejadian tersebut. Nah, sebenarnya waktu ketika pas demonstrasi itu sendiri, itu Tsar Nicholas II, raja dari Rusia, waktu itu sendiri sedang tidak berada di tempat. Jadi pengawal-pengawalnya lah yang kemudian mengambil keputusan untuk melakukan penembakan terhadap demonstran. Nah, akibat dari penembakan tersebut, kemudian dibentuklah dewan-dewan buruh atau sering disebut dengan Soviet. Nah, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kaum buruh. Pemimpinnya adalah Leon Trotsky. Nah, sebagai informasi tambahan, Dewan Buruh atau Soviet itu macam-macam. Ada Soviet buruh pekerja pabrik. Kemudian ada Soviet buruh tani yang bekerja di sektor pertanian. Bahkan ada juga Soviet di bidang ketentaraan. Maksudnya adalah
prajurit-prajurit kecil di struktur militer. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu tentang latar belakang kenapa kok terjadinya revolusi Rusia, yaitu adanya keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada waktu itu, di Rusia, sistem pertaniannya masih menggunakan peralatan-peralatan yang tradisional. Nah, sehingga hasil pertanian ya cukup sih, tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa dan kota yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian petani dan buruh juga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik karena harganya ya segitu-gitu aja, nggak tambah naik, nggak tambah turun. Ibaratnya kalau kita menjual barang, ya barangnya cuma dijual ke satu tempat lah. Nah, kemudian kenapa kok nggak bisa pergi ke tempat lain, dipasarkan ke kota-kota yang lain? Penyebabnya karena waktu itu sarana-sarana transportasi itu kurang memadai. Jadi ibaratnya jalanannya itu nggak bagus lah. Nah, sehingga akhirnya barang-barang dari petani tidak bisa dijual ke tempat lain. Sehingga karena sarana transportasi itu jelek, banyak sebenarnya tempat-tempat lain yang membutuhkan bahan pangan. Nah, tetapi karena sulitnya akses menyebabkan tidak bisa menjangkau ke tempat-tempat tersebut. Nah, di sisi lain berarti kan para petani dan buruh juga nggak bisa meningkatkan pendapatannya karena kan barangnya yang beli segitu aja dan stabil aja. Kalau dalam pelajaran ekonomi kita paham ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau tempat lain itu sebenarnya butuh, berarti kan artinya permintaan tinggi. Nah, maka sebenarnya harga bisa naik. Tapi karena sarana transportasinya tidak memadai sehingga ya nggak bisa. Kemudian sementara itu di kota, buruh-buruh industri juga nasibnya tidak lebih baik karena banyak tempat-tempat mereka itu nggak ada fasilitas-fasilitas seperti air, sanitasi, atau perumahan yang layak. Sehingga para buruh itu juga tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Sehingga menimbulkan keprihatinan dari kaum buruh. Berikutnya adalah berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme. Nah, aliran ini banyak dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Vladimir Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Nah, kenapa kok aliran sosialisme dan komunisme ini bisa berkembang? Karena pada waktu itu terjadi kekacauan ekonomi dan politik. Nah, kekacauan tersebut terjadi karena menurut tokoh tersebut adanya kapitalisme. Jadi kapitalisme menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi dan politik di Rusia. Nah, kemudian mereka berpikir untuk mengubah keadaan, maka kaum Soviet atau buruh perlu untuk menghancurkan kapitalisme. Nah, kemudian menerapkan prinsip-prinsip dari sosialisme dan komunisme. Ini adalah lawan dari kapitalisme. Kalau kapitalisme itu modal milik pribadi atau perorangan, nah kalau sosialis komunis itu alat-alat produksi dimiliki oleh rakyat atau Soviet, masyarakat umum. Faktor berikutnya mengapa terjadi revolusi adalah adanya kekacauan ekonomi akibat Perang Dunia Pertama. Nah, revolusi Rusia itu terjadi bulan Februari 1917 dan bulan Oktober 1917. Pada periode tersebut itu adalah masuk ke dalam periode Perang Dunia Pertama karena Perang Dunia Pertama itu terjadi dari tahun 1914 sampai 1918. Nah,
ketika terjadi perang itu menyebabkan banyak rakyat Rusia yang menderita kelaparan. Kenapa? Karena banyak penduduknya yang usia produktif itu justru malah ikut perang. Nah, akibatnya lahan pertanian menjadi terbengkalai. Nah, sementara di sisi lain, sektor industri Rusia juga lumpuh akibat adanya Perang Dunia Pertama. Nah, karena waktu itu kan banyak yang dibutuhkan kan hanya peralatan-peralatan perang gitu. Nah, sementara yang lain-lainnya kan orang sedikit menahan uang. Nah, akibatnya kalau misalnya nih zaman perang, orang butuh beli apa sih nih? Mungkin lebih banyak senjata apa. Nah, uangnya dialihkan ke sana. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin misalnya kebutuhan mobil atau apa, mungkin kan kurang. Nah, sehingga akhirnya banyak karyawan yang di PHK karena industri usia lumpuh dan terjadilah peningkatan angka pengangguran. Nah, faktor berikutnya adalah kekalahan Rusia dari Jepang dalam Perang Jepang-Rusia tahun 1904-1905. Nah, perang tersebut sebenarnya dipicu oleh keinginan baik Rusia maupun Jepang terhadap Semenanjung Liaodong. Nah, Semenanjung Liaodong ini adalah semenanjung milik Tiongkok. Nah, berdasarkan perjanjian antara Tiongkok dan Rusia, nah perjanjiannya jauh sebelum tahun 1904. Itu Semenanjung Liaodong itu boleh diduduki oleh Rusia. Nah, sementara pada tahun 1894 Jepang itu menginvasi Korea. Korea waktu itu merupakan salah satu provinsi dari Tiongkok. Nah, Korea kemudian meminta bantuan Tiongkok. Nah, sehingga akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan perang Tiongkok-Jepang. Nah, dalam perang tersebut ternyata Tiongkok kalah sehingga Tiongkok terpaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki tahun 1895. Nah, salah satu klausul dari perjanjian Shimonoseki itu Semenanjung Liaodong itu diserahkan kepada Jepang. Nah, sementara di sisi lain dalam perjanjian antara Tiongkok dengan Rusia itu Semenanjung Liaodong itu boleh diduduki oleh Rusia. Nah, artinya satu tempat diklaim oleh dua pihak. Sehingga kemudian hal ini memicu terjadinya perang antara Rusia dengan Jepang. Nah, dalam perang tersebut ternyata Rusia mengalami kekalahan. Nah, dampak dari kekalahan itu adalah menjatuhkan kepercayaan diri, reputasi, dan martabat bangsa Rusia. Nah, kemudian mulai terjadi krisis kepercayaan terhadap Tsar Nicholas II. Nah, sebenarnya bisa nggak sih nih Tsar Nicholas II untuk menjadi pemimpin Rusia? Latar belakang berikutnya adalah feodalisme. Pembagian strata sosial masyarakat Rusia terdiri dari golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa, kemudian tuan tanah, buruh tani, pemilik modal, dan buruh. Ini buruh pabrik ya. Nah, golongan bangsawan, tuan tanah, dan pemilik modal ini memiliki hak-hak istimewa. Nah, sehingga mereka dengan hak-hak istimewa tersebut bisa menikmati hidup mewah. Sementara golongan rakyat biasa, buruh tani, dan buruh pabrik itu justru
menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka ditekan oleh golongan di atas sehingga mereka hidup dalam kesusahan, hidup miskin. Faktor berikutnya adalah sikap konservatif dan otoriter Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II berpendapat bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan. Nah, menurut beliau, melanggar titah raja berarti melanggar perintah Tuhan. Nah, sehingga dalam perkembangannya, Tsar Nicholas II tidak paham tentang kondisi masyarakat di Rusia, bagaimana kesulitan-kesulitan masyarakat Rusia. Dan beliau juga tidak peka terhadap tuntutan perubahan-perubahan untuk mengatasi penderitaan rakyatnya. Nah, sikap konservatif dan otoriter Nicholas II ini kemudian digunakan para lawan-lawan politiknya untuk mengkritisi. Nah, akan tetapi Tsar Nicholas II yang sangat otoriter kemudian menahan, membuang ataupun menghukum mati lawan-lawan politiknya. Nah, salah satu yang dibuang adalah Lenin, kemudian juga Trotsky. Itu mereka dibuang ke Siberia. Nah, di samping itu, Tsar Nicholas II juga menolak tuntutan Komite Industri Perang Sentral. Nah, komite ini menuntut supaya dibentuk pemerintahan konstitusional. Nah, penolakan terhadap tuntutan tersebut membuat anggota komite menjadi kecewa. Latar belakang berikutnya adalah munculnya tokoh-tokoh terpelajar di Rusia. Nah, golongan terpelajar ini berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yang menjunjung tinggi konstitusi, martabat individu, prinsip demokrasi, kemudian hak-hak atas keterwakilan. Nah, tuntutan ini kemudian dikumandangkan, disuarakan oleh kaum liberal maupun kaum Marxis. Berikutnya kita akan membahas bagaimana sih jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia dibagi menjadi dua, yaitu Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober. Kalau Revolusi Februari itu digerakkan oleh berbagai macam kelompok, yaitu kelompok Partai Sosial Demokrat Rusia yang terdiri dari kaum Menshevik dan Bolshevik atau kaum komunis, kemudian Partai Sosial Revolusioner, Partai Demokratik Konstitusional, dan Tentara Rusia. Maksudnya Tentara Rusia adalah golongan-golongan prajurit kecil yang memang sudah muak dengan adanya perang dan menginginkan perdamaian. Nah, revolusi ini berjalan relatif spontan karena memang di satu sisi kaum buruh itu juga merasa mereka semakin tertekan dengan kebijakan-kebijakan dari rejim Tsar yang waktu itu tengah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Di sisi lain, tentara Rusia juga jengah dengan perang yang berkelanjutan dan mereka ingin segera damai. Nah, Revolusi Februari ini diawali dengan demonstrasi sekitar 385.000 buruh. Awalnya itu buruh perempuan dulu yang lebih banyak demo karena kan memang secara umum ini kondisi dalam Perang Dunia Pertama sehingga memang banyak orang laki-lakinya yang pergi berangkat perang. Nah,
Kemudian tidak lama berselang, buruh laki-laki juga ikutan. Demonstrasi dilakukan di Saint Petersburg, yaitu merupakan ibu kota dari Kekaisaran Rusia. Adapun tuntutan demonstrasi yaitu memenuhi kebutuhan pokok, karena orang Rusia itu memang suka makan roti, makanya roti. Kemudian perdamaian, karena mereka menganggap perang inilah yang menjadi sumber penderitaan dari mereka. Dan mereka juga menginginkan kebebasan. Kemudian di sisi lain, para demonstran juga menginginkan adanya reformasi pertanahan dalam bentuk tanah-tanah para bangsawan itu kan luas sekali. Nah, mereka minta supaya para tanah yang luas itu bisa dibagi-bagi sehingga petani bisa mempunyai tanah. Nah, dalam perkembangannya demonstrasi ini kemudian berubah menjadi kerusuhan. Nah, kemudian karena golongan tentara juga banyak yang ikut terlibat dalam demonstrasi ini karena mereka jengah terhadap perang yang berkelanjutan, sehingga akhirnya kelompok demonstran ini berhasil menangkap para pejabat-pejabat istana dan bahkan memaksa Tsar Nicholas II itu turun dari tahta karena dianggap tidak mendengarkan tuntutan rakyat. Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya kan sifatnya dia konservatif dan otoriter sehingga tidak peka. Akhirnya karena tidak pekanya beliau akhirnya dipaksa untuk turun. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi kalau kita menjadi pemimpin itu ya ada saatnya kita menjadi otoriter tapi tidak harus selalu otoriter. Ada saatnya kita mendengarkan kepada bawahan kita. Nah, setelah berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II, kemudian dibentuklah pemerintah transisi. Nah, pemerintah transisi ini merupakan gabungan dari partai-partai politik yang di atas. Pemerintahan sementara ini didukung oleh berbagai partai politik seperti Partai Demokrat Konstitusional, kemudian Partai Sosial Revolusioner, dan Partai Sosial Demokrat Rusia. Nah, pemerintahan sementara tersebut sepakat untuk membentuk sebuah badan eksekutif dan majelis yang dipilih secara demokratis yang menjamin kebebasan sipil serta menyajikan pemilihan umum yang demokratis. Keberhasilan Revolusi Februari yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II atau dinasti Romanov sampai ke telinga Vladimir Lenin. Vladimir Lenin ini waktu itu tengah mengalami pembuangan di Siberia. Nah, Lenin juga merupakan tokoh komunis yang anti perang. Nah, menariknya kemudian dengan bantuan Jerman, yaitu musuhnya Rusia dalam Perang Dunia Pertama, Lenin bisa kembali ke Rusia. Ya, kenapa kok Jerman membantu Lenin? Nah, harapannya nanti Lenin akan memperlemah tekad Rusia untuk melanjutkan perang karena meskipun telah terjadi revolusi Februari yang salah satu tuntutannya adalah perdamaian, tetapi dalam kenyataannya pemerintah sementara masih tetap melanjutkan perang. Nah, sehingga salah satu taktiknya adalah dengan Jerman membebaskan Lenin supaya nanti Lenin memperlemah tekad Rusia untuk berperang. Jadi nanti harapannya Rusia udah nggak usah perang lagi.
Nah, kemudian Leon Trotsky juga akhirnya berhasil dibebaskan dan kembali ke Rusia 2 bulan kemudian. Nah, Trotsky kemudian membentuk Partai Bolshevik. Nah, kalau kalian ingat, di fraksi Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia itu kan ada 2 kubu, ada Menshevik, ada Bolshevik. Nah, dengan adanya Trotsky ini kemudian Bolshevik menjadi sebuah partai tersendiri, terpisah dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Sesaat setelah Lenin tiba di Moskow dan melihat keadaan, Lenin kemudian menarik Partai Bolshevik dari pemerintahan sementara atau koalisi nasional karena melihat bahwa pemerintah sementara ternyata sudah melenceng jauh dari tuntutan demonstrasi yang menginginkan tanah, roti, dan perdamaian. Nah, kemudian Lenin dengan Partai Bolsheviknya mulai mematangkan kondisi-kondisi yang bisa digunakan untuk meraih kekuasaan. Kondisinya apa? Yang pertama adalah mereka harus memiliki milisi sendiri. Milisi itu adalah pasukan bersenjata. Nah, kalau mereka punya pasukan bersenjata sendiri, harapannya adalah nanti kaum Bolshevik bisa memaksa untuk pemerintah sementara bubar. Karena kan udah punya angkatan bersenjata sendiri, bahasanya kira-kira seperti itu. Kemudian mulai mengendalikan kelas-kelas bawah dan kaum kiri. Ya, kelas-kelas bawah ini maksudnya adalah buruh. Nah, buruh ada buruh tani, ada buruh pabrik, maupun tentara, tetapi tentara yang golongan bawah. Nah, kemudian juga berusaha untuk menghidupkan kembali Dewan Buruh atau Soviet. Nah, jadi kaum-kaum kelas bawah ini kemudian masuk ke dalam dewan-dewan buruh atau Soviet-Soviet. Nah, Soviet-Soviet ini nanti akan bergerak untuk meraih kekuasaan. Dengan semboyan tanah, roti, dan perdamaian, Lenin kemudian mulai mengajukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah sementara, di mana di bidang perdamaian Rusia supaya berhenti mengikuti Perang Dunia Pertama. Jadi perang itu supaya bagaimana bisa selesai saja. Waktu itu kan Rusia bermusuhan dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Kemudian di bidang tanah, Lenin menuntut supaya tanah-tanah para bangsawan itu diserahkan kepada para petani. Kemudian bank-bank juga dinasionalisasi. Kemudian di bidang industri itu meminta supaya industri itu diawasi oleh kaum buruh sendiri. Jadi kan sebelumnya kan industri itu dimiliki oleh pemilik modal, sama seperti kita sekarang kan. Nah, waktu itu minta supaya kaum buruh lah yang nanti bisa memiliki industri-industri tersebut. Dan kemudian birokrasi yang menyulitkan rakyat kecil supaya bisa dihapus. Nah, percobaan pertama untuk meraih kekuasaan dilakukan di bulan Juli tahun 1917. Diawali dengan aksi demonstrasi di Saint Petersburg atau Petrograd. Nah, demonstrasi ini diikuti oleh kurang lebih
500.000 buruh. Nah, mereka memberikan tuntutan supaya kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada kaum Soviet atau kaum buruh-buruh tadi. Nah, kemudian mereka menuntut supaya perang itu diakhiri karena perang akan menyebabkan Rusia mengalami kesulitan ekonomi. Dan kemudian anggota-anggota kabinet yang mereka tuduh kapitalis karena mementingkan modal itu harus mundur. Nah, ternyata upaya tersebut gagal. Kenapa kok bisa gagal? Karena kurang persiapan dan tergesa-gesa. Sehingga akibatnya Lenin kemudian melarikan diri ke Finlandia dan Trotsky sempat dipenjarakan. Tapi kemudian akhirnya dilepaskan pada bulan September 1917. Kemudian setelah Trotsky bebas, tanggal 6 Oktober, Trotsky kemudian terpilih menjadi ketua Soviet. Jadi, seperti yang saya jelaskan di atas, di Rusia itu kan banyak Soviet-Soviet, terdiri dari Soviet-Soviet itu kan kaum buruh. Ada buruh tani, ada buruh pabrik, maupun tentara-tentara tapi yang dari golongan-golongan kecil. Nah, kemudian Trotsky membentuk Komite Militer Revolusioner yang beranggotakan para milisi-milisi bersenjata. Sehingga dengan adanya milisi bersenjata tersebut membuat komisi militer itu menjadi lebih kuat. Nah, mendengar Trotsky membentuk komite militer, kepala pemerintahan sementara Alexander Kerensky kemudian memberikan perintah untuk menangkap para anggota komite militer. Nah, kemudian juga menutup koran-koran milik kaum Bolshevik. Nah, kemudian dalam perjalanan berikutnya, Lenin itu kembali lagi ke Saint Petersburg atau Petrograd. Nah, kemudian dengan dibantu oleh kaum buruh dan tentara yang dari Angkatan Laut berhasil mengambil alih kekuasaan. Nah, kemudian Lenin diangkat sebagai ketua Dewan Komisaris Rakyat dan Trotsky diangkat sebagai komisaris urusan luar negeri yang nanti Trotsky ini akan melaksanakan perjanjian perdamaian dengan Rusia, perjanjian Brest-Litovsk, ya, perjanjian perdamaian di mana Rusia mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah Lenin bisa meraih kekuasaan, kan sebelumnya kan pemerintah sementara menjanjikan akan membuat pemilihan umum Majelis Konstituante. Ternyata hasil dari pemilihan itu tidak memuaskan, di mana Partai Bolshevik hanya mendapatkan suara sekitar 20%, artinya kalah dari partai lain. Nah, melihat situasi tersebut, Lenin kemudian membubarkan Majelis Konstituante tersebut dan segera membuat program-program untuk melaksanakan program kaum Bolshevik. Nah, di mana Partai Bolshevik kemudian berubah menjadi Partai Komunis Rusia. Kemudian pusat pemerintahan dipindahkan dari Saint Petersburg ke Moskow dan usaha-usaha swasta baik besar dan kecil itu kemudian diambil alih oleh negara. Nah, kemudian Lenin
juga menugaskan Felix Dzerzhinsky untuk membangun polisi rahasia yang diberi nama Reka. Nah, polisi ini tugasnya adalah untuk menghancurkan segala perlawanan terhadap program-program dari kaum Bolshevik atau Partai Komunis Rusia. Nah, kemudian Lenin menetapkan kebijakan ekonomi baru, yaitu penyerahan hasil pertanian diganti dengan pajak berbentuk hasil produksi boleh apa saja. Kemudian perdagangan bebas diizinkan kembali di pasar-pasar. Nah, pada tahun 1922 diumumkan Undang-Undang Dasar yang baru, di mana Rusia kemudian menjadi Uni Soviet Sosialis Republik atau USSR. Kalau kita singkat sebagai Uni Soviet. Nah, itu wilayahnya cukup luas seperti Rusia, kemudian ada Ukraina, kemudian ada Belarusia, masih banyaklah luas lah wilayahnya. Lenin juga mendirikan Asosiasi Internasional Sosialis. Nah, dengan adanya Asosiasi Internasional Sosialis ini, Partai Komunis Rusia bisa menggerakkan sekaligus mengontrol partai-partai komunis di seluruh dunia, sehingga akhirnya menjadi gerakan komunis internasional. Pada akhir 1921, Lenin mengalami pendarahan di otak, sehingga beliau tidak dapat berbicara. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari 1924, Lenin meninggal dunia. Nah, ini ada gambar dari Lenin yang sudah dibalsem atau diawetkan. Sampai sekarang jenazah Lenin masih bisa kita lihat. Ketika Lenin mulai mengalami pendarahan di otak, kepemimpinan sehari-hari itu beralih ke tangan sekretaris jenderal partai, yaitu Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin itu dikenal sebagai manusia baja. Kenapa? Karena sering banget memenjarakan, mengirim kam-kam kerja paksa atau menghukum mati saingan atau siapapun yang tidak sependapat dengannya. Nah, kam tahanan dan kerja paksa itu kemudian dikenal dengan nama Gulag. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh revolusi Rusia bagi kehidupan manusia. Nah, revolusi Rusia ini melahirkan ideologi baru, yaitu ideologi komunis. Komunisme merupakan gabungan dari Marxisme dan Leninisme. Maksudnya bagaimana? Marxisme itu berasal dari pemikirannya Karl Marx. Ya, Karl Marx itu pernah menulis buku yang intinya akan ada kondisi-kondisi di mana kapitalisme itu akan hancur. Nah, dalam sebuah revolusi sosialis yang dilakukan oleh kaum-kaum buruh. Tetapi Karl Marx tidak menjelaskan bagaimana caranya supaya revolusi sosialis itu bisa terjadi. Nah, Lenin lah yang kemudian memikirkan bagaimana revolusi sosial itu harus dipersiapkan. Nah, sehingga kemudian muncullah paham komunisme. Lenin kemudian membentuk Partai Komunis yang berisi wakil-wakil dari kaum buruh dan petani. Ya, jadi kan memang komunis itu terdiri dari Soviet-Soviet lah.
di Rusia. Jadi Soviet. Nah, Soviet itu umumnya wakil dari kaum buruh dan tani atau kaum proletar. Nah, tetapi dalam kenyataannya ternyata eh, Soviet tersebut banyak diisi oleh elit-elit yang mengatasnamakan kaum proletar. Sehingga akhirnya dalam perkembangannya itu ide-ide dari kemakmuran bersama itu tidak bisa dijalankan karena para elit-elit ini kemudian menggunakan kekuasaan yang ada untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, komunisme itu kan pada dasarnya menentang kepemilikan pribadi, sehingga alat-alat produksi seperti tanah, mesin, dan lain sebagainya itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan demi kemakmuran rakyat secara merata. Nah, akan tetapi karena elit-elit yang duduk di Soviet tersebut itu memang bukan dari perwakilan yang sesungguhnya, sehingga akhirnya dalam perjalanannya uh, kemakmuran rakyat itu tidak bisa terwujud. Kemudian ideologi komunis juga mempengaruhi gerakan nasionalisme di seluruh dunia. Salah satunya adalah gerakan nasionalisme di Tiongkok, Kamboja, Korea Utara, bahkan di Indonesia. Di Indonesia itu ada namanya ISDV. Nah, ISDV itu mulai didirikan tahun 1914. Kemudian ketika revolusi Rusia sukses, kemudian ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, pada tahun 1926, PKI pernah mencoba untuk memberontak kepada pemerintah Belanda. Namun pemberontakan itu gagal. Kemudian tahun 48 dan 65, PKI juga pernah memberontak kepada pemerintah Indonesia. Nah, kemudian akhirnya melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, PKI dijadikan sebagai partai terlarang karena selalu berupaya untuk menguasai sebuah negara dan menjadikan negara itu menjadi negara komunis. Nah, dampak lain dari revolusi Rusia adalah ideologi komunis berkembang ke seluruh penjuru dunia, sehingga akhirnya muncul perang dingin di mana dunia terbelah menjadi blok barat yang berpaham liberalisme dan blok timur yang berpaham komunisme. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.